yabtadi'hum bi ta'limihi wal amri bihi bal kana yaqulu wa la ya'muruhum bihi hatta sa'alahu Abu Hurairah kama yaquluhu bainat takbir wal qiraah walau kana wajiban lama sakata an amrihim bihi wa amhala hatta yas'aluhu anhu. Dijelaskan di hadis Bukhari Muslim. Abu Hurairah pernah nanya Nabi, Nabi, apa sih yang kau baca setelah takbiratul ihram, antara takbiratul ihram dan baca Al-Fatihah? Apa yang kau baca? Baru dikasih tahu sama Nabi SAW yang beliau bacakan, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Doa istiftah. Artinya yang dibaca sama Nabi SAW ketika takbiratul ihram, antara takbiratul ihram dan Al-Fatihah itu adalah doa istiftah. Kok bisa sunnah, nggak wajib? Kata ulama menjelaskan, kalau seandainya wajib, nggak mungkin didiamin sama Nabi. Nabi kan ngasih tahu itu setelah ditanya sama Abu Hurairah. Nabi, apa sih yang engkau baca antara takbiratul ihram dan Al-Fatihah? Baru dikasih tahu sama Nabi, doa istiftah. Allahumma ba'id baini, dan seterusnya. Kalau seandainya wajib, kata ulama, nggak mungkin didiamin sama Nabi. Kalau wajib, pasti diajarin sama Nabi. Pasti nggak harus ditunggu sama sahabat nanya dulu. Kalau wajib itu langsung diajarkan sama Nabi. Ini menunjukkan bahwasanya hukum doa istiftah itu adalah sunnah. Allah alim bisawab. Ini ya jelas ya, hukumnya sunnah. Artinya kalaupun tidak mau baca dalam mazhab apapun, itu tidak mempengaruhi sah atau tidak sahnya sholat, dan tidak usah diganti dengan sujud sahwi. Tidak dianjurkan. Kalaupun mau sujud sahwi silahkan. Doa istiftah ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Dijelaskan di dalam kitab ini. Ada kitab namanya ini Mi'ah wa khamsun faidatan min ad'iyatil istiftah fi shalah. Ada buku khusus yang menjelaskan, nama judulnya ya, 150 faedah dari doa istiftah ketika sholat. Buku itu bahas cuma faedahnya aja tuh. Apa sih faedahnya doa istiftah itu? 150 dikumpulin sama dia. Panjang itu. Kita nggak bahas itu ya. Kita bahas hikmahnya saja. Faedahnya apa? Silakan dilihat, nanti ada kitab namanya, nggak tahu di Indonesia ada apa, sudah diterjemahkan apa belum. 150 faedah yang diambil dari doa istiftah yang dibaca ketika sholat. Hikmahnya apa? Bahwa kal muqaddimah baina yadayil muluk li'anal fatihata munajatun wa mukhatabatun bainal abdi wa rabbih. Wa ayyu munajatin wa muhasadatin minal alyak an yanfada bih mahma jamil laysat bitawilal mumillah. Kata ulama menjelaskan ya, dalam kitab tadi 150 faedah doa istiftah ketika sholat. Beliau menjelaskan hikmahnya. Hikmahnya kita itu sebelum baca Al-Fatihah, kita kan ketika takbiratul ihram itu masuk sholat. Habis takbiratul ihram itu doa istiftah. Setelah itu baru baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah kita tuh dialog sama Allah. Kita tuh lagi dialog. Idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin hamidani abdi. Kita kalau baca Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, Allah jawab, hamidani abdi, hambaku ini telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, Allah jawab juga. Kalau hambanya nyebuti ayat selanjutnya, Ar-Rahmanir Rahim, dijawab sama Allah, hambaku ini telah menyanjungku. Itu dialog, kita tuh lagi baca Al-Fatihah itu sedang dialog sama Allah Ta'ala. Nah, sebelum kita dialog, sebelum kita ini bermunajat, kata ulama, sebelum kita ini mengajukan permintaan, ada muqaddimahnya dulu. Muqaddimahnya inilah doa istiftah. Kenapa? Karena banyak pujian yang terkandung dalam doa istiftah. Itu ya, kita kalau mengajukan proposal, masa langsung kami butuh A, B, C, D, mana muqaddimahnya? Biasanya ada muqaddimah tuh kalau kita ngajuin proposal, maksudnya gitu. Alurnya itu ngajuin proposal kan ada muqaddimahnya dulu, misalkan. Nggak langsung kita langsung, nah tiba-tiba proposal langsung rincian. Ya. Nah ini kita mau bermunajat sama Allah Ta'ala, minta sama Allah ketika baca surat Al-Fatihah itu,
Makanya ada muqaddimahnya, berupa sanjungan sebenarnya yang banyak terkandung di dalam doa istiftah. Doa istiftah ini kalau kita buka dalam kitab-kitab ulama, kurang lebih ada 12 versi doa istiftah itu. Banyak macam, 12 versi ya. Gak saya bacakan semua, panjang nanti. Saya bacakan 5 ya, 5. Yang pertama di hadis Bukhari Muslim. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adtal bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bisalji wal ma'i wal barad. Asy-Syaikhan, hadis Bukhari Muslim. Ini yang pertama ya. Ya Allah, jauhkanlah aku dari kesalahanku, sebagaimana Engkau menjauhkan jarak antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah kesalahanku, sebagaimana Engkau membersihkan pakaian yang putih dari noda-noda. Ya Allah, cucilah kesalahanku dengan salju, dengan air, dan dengan embun yang dingin. Itu artinya. Ini yang pertama. Yang kedua, dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Tirmizi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagimu, keberkahan namamu, dan maha tinggi keagunganmu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ini yang kedua. Yang ketiga, hadis Muslim. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Hadis Muslim yang artinya Allah Maha Besar. Segala puji yang banyak itu untuk Allah. Maha suci Allah pada pagi dan petang. Ini riwayat Muslim. Yang keempat, alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fi. Hadis Muslim. Segala puji bagi Allah, pujian yang baik dan keberkahan. Dan yang kelima, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idnika innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim. Hadis Muslim. Ya Allah, Tuhannya Jibril dan Mikail, dan Tuhannya malaikat Israfil, yang menciptakan langit dan bumi. Fatir itu artinya menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Tanpa ada contoh sebelumnya. Engkau mengetahui tentang sesuatu yang gaib dan nyata. Engkau menghukum menjadi hakim hamba-hambamu terhadap yang mereka perselisihkan. Tunjukilah aku terhadap sesuatu yang terhalang dari kebenaran dengan izin-Mu. Engkaulah yang memberikan hidayah kepada jalan yang lurus bagi yang Engkau kehendaki. Dan masih banyak versi yang lainnya. Tinggal masalahnya, doa ini boleh nggak kita gabung semuanya? Doa ini, atau minimal 2 aja Pak Ustadz, boleh nggak saya ini pakai 2? Seperti itu ya, pakai 2. Boleh nggak seperti itu? Di dalam kitab sifat sholat Nabi, di dalam kitab sifat sholat Nabi yang ditulis oleh At-Tarifi, Abdul Aziz bin Marzuk At-Tarifi, bukan sifat sholat Nabi Syekh Albani, bukan. Ulama lain namanya Abdul Aziz bin Marzuk At-Tarifi, dikenal dengan At-Tarifi. Beliau mengatakan, menjelaskan apa sih hukumnya itu. Boleh nggak kita ini membaca doa istiftah lebih dari 1? Kata beliau, la tujma' bainaha fi sholatin wahidah. Fa in jama'a bainahuma fayadharu annahu khilafal aullah. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasqutu hunaihatan kama ja'a fi hadis Abi Hurairah fi sahih Muslim. Wa hunaiha yakni qadaran yasiran mimma la yakfi li ada'i hadhil adhkar jami'an wa innama yughayyiru bainaha. Kata beliau, sebenarnya dalam satu sholat itu
tidak dianjurkan untuk menggabung doa istiftah. Menurut ulama ini ya, Syekh At-Tarifi. Kalaupun dia mau melakukan, berarti dia ini menyelisihi yang abdol. Nggak sampai haram, menyelisih yang abdol. Kenapa menyelisih yang abdol? Karena Nabi itu, mode sholat Nabi itu setelah takbiratul ihram, antara takbiratul ihram dan membaca surat Al-Fatihah, beliau itu hanya diam sebentar. Berarti ini menunjukkan, kata beliau, kalau dibaca semua nggak cukup, nggak mungkin Nabi itu diamnya sebentar kalau dibaca semua doa istiftah, apalagi ada 12 versi kurang lebih. Menunjukkan, kata beliau, tidak dianjurkan. Tapi kalau mau digabung, hukumnya hanya menyelisih yang abdol. Yang abdol itu dibaca terpisah. Sholat maghrib versi yang pertama, sholat isya versi yang kedua, misalkan gitu ya. Kita ini dijelaskan sama ulama yang abdol itu, kalau tahu ada beberapa versi bacaan ketika sholat, maka divariasikan. Sholat yang pertama, sholat maghrib baca doa ini. Sholat isya baca doa yang lain, ketika ruku misalkan, ketika sujud. Ini yang dianjurkan sama ulama. Kenapa seperti itu divariasikan? Biar kita ini nggak kesetel otomatis kalau sholat itu. Baca doa istiftah, itu terus. Akibatnya nggak menghayati. Doa rukuknya itu terus. Sampai dari pertama kali sholat sampai terakhir sholat kayak gitu terus. Padahal versinya macam-macam. Nah kalau sudah yang dibaca itu terus, nanti kesetel kayak gitu dia, sehingga kurang menghayati. Tapi kalau dia persiapan, nah nanti mau baca versi doa yang kedua misalkan, itu lebih banyak peluangnya untuk menghayati sholat. Itu ya, Allah alim shawab. Itu kata Syekh At-Tarifi. Tapi kalau menurut Imam Nawawi beda lagi. Beda lagi kalau menurut Imam Nawawi. Menurut Imam Nawawi, hadza ma warada minal azkar fi du'ai tawajjuh. Fa yustahabul jam'u bainaha kullaha liman shalla munfaridan walil imam idza adina lahu al-ma'mumun. Dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi menjelaskan doa-doa istiftah seperti ini. Dijelaskan sama beliau macam-macam doa istiftah. Habis itu beliau berkomentar, dianjurkan untuk digabung doanya itu. Digabung, bukan cuma satu. Bisa 2, bisa 3, 4, dan seterusnya. Bagi yang sholat sendirian, dianjurkan untuk menggabung. Silakan mau menggabung. Doa yang pertama digabung dengan doa yang kedua, digabung dengan ketiga, silakan, kata beliau ya. Dan bagi imam juga dianjurkan kalau diizinin sama makmum. Kalau diizinin sama makmum, berarti makmum punya hak juga, makmum itu ya. Bahasa beliau, idza adzina lahul ma'mumun. Kalau para makmumnya mengizinkan, jangan kelamaan. Ngapo ini imamnya ini? Apa lupa dan dekat berapa? Akhirnya yang belakang subhanallah, subhanallah. Karena dia nggak tahu imam itu sedang menggabungkan bacaan doa istiftah. Ini kalau menurut Imam Nawawi, Allah alim shawab, intinya kalaupun mau dibaca masih dibolehkan, mau digabung ya. Ada ulama yang mengatakan dianjurkan, nggak ada dalil khusus masalah ini. Ada ulama yang mengatakan, mengisyaratkan perbuatan Nabi itu singkat jedahnya antara takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah, menunjukkan cuma sekali yang dibaca. Tapi kalaupun mau menggabungkan, kata Syekh At-Tarifi, itu menyelisih yang abdol, hanya sebatas menyelisih yang abdol, tidak sampai haram. Allah alim shawab. Poin selanjutnya, idza tarakal musalli du'a al-istiftah fi raqatil ula amidan aw nasiyan lam yaf'alhu fima ba'daha li'anna mahalha qad fata wa fa'alha fi ghairi mahalihi ihdas wa ibtida'. Summa inna hadha du'a sumya du'aul istiftah wa dzikrahu fi ghairi ibtida'i shalah mukhalifun lima syuri'a lahu. Kalau seandainya seperti ini, kalau seandainya dijelaskan sama Syekh atau review lagi ya, lupa dia baca doa istiftah gimana? Lupa.
dia lupa baca doa istiftah. Entah itu karena tidak sengaja, berarti karena lupa, atau karena kelupaan. Habis itu ingat dia, sayang ini doa istiftah nggak kebaca ya nih. Ada pahala sunnah yang saya lewatkan, misalkan katanya. Boleh nggak dia itu di kesempatan yang lain baca doa istiftah? Katakanlah di rakaat kedua, di rakaat kedua dia ingatnya. Sebelum baca Al-Fatihah, ingat ya. Tadi di rakaat pertama saya itu lupa membaca doa istiftah. Atau sengaja dia tidak membaca doa istiftah. Boleh nggak dia baca? Seperti misalkan untuk di rakaat kedua sebelum membaca Al-Fatihah dan seterusnya. Kata ulama, kata Syekh At-Tarifi, kalau dia lupa membaca doa istiftah setelah takbiratul ihram atau dia sengaja meninggalkan, apalagi sengaja, tidak dianjurkan dia itu membaca doa istiftah di kesempatan yang lain, katakanlah di rakaat kedua atau di rakaat ketiga. Kenapa? Karena ini termasuk perbuatan yang baru menurut beliau, ihdas, perbuatan yang baru ini. Karena tidak sesuai juga dengan nama. Istiftah itu artinya pembuka. Sama kayak takbiratul ihram. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Dengan takbir itu dia diharamkan untuk berbuat yang halal ketika di luar sholat, ihram. Dengan takbir itu dia diharamkan untuk makan, untuk minum, untuk melakukan hal-hal yang halal di luar sholat. Makanya dinamakan dengan takbiratul ihram. Kenapa salam itu ya di posisi terakhir? Karena salam itulah sesuai dengan namanya, menyelesaikan urusan. Nggak mungkin ditaruh di awal, sesuai dengan namanya. Nah, secara contoh juga nggak ada hadisnya, kata si At-Tarifi ya. Nabi itu membaca di rakaat kedua, ketiga, atau keempat. Takbiratul ihram apa doa istiftah. Secara nama juga nggak cocok. Namanya istiftah, doa pembuka. Kalau sudah rakaat kedua bukan pembuka lagi, pertengahan namanya. Apalagi ketiga dan keempat, penghujung namanya. Dan secara nama pun tidak mendukung, tak cocok kalau dibaca di rakaat kedua ataupun rakaat seterusnya. Azan. Iya, ya sudah, silakan azan. Ya, ini pembahasan tentang doa istiftah ya. Saya mau lanjut tentang ta'awuz tapi tanggung kayaknya ya. Pertengahan. Karena penajam soalnya Bapak ya. Apa mau lanjut? Apa mau tanya jawab? Tanya jawab. Gimana? Coba kita ngecek dulu. Ada banyak pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, nah kita lanjut ta'awuz ya. Coba silakan jika ada pertanyaan. Kalau mana? Hmm. Kalau seandainya, bagus pertanyaannya, makmum masbuk ya, makmum masbuk, katakanlah di rakaat kedua, maka apakah masih dianjurkan untuk mengucapkan doa istiftah? Dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Marzuq At-Tarifi dalam kitabnya Sifat Salat Nabi, beliau mengatakan seperti ini. Wa idza fatal musalli syai'un min salatihi ka'an yudrikal imama fi ihda raka'at fa innahu ya'ti bi du'ail istiftah li'annahu yastaqbilu awwala salatihi illa an yakhafa minastighalihi bihi fawata syai'in ruknin aw wajibin min salatihi karuku masalan fal wajibu fihi mutaba'atul imam wa tarkul istiftah. Kata beliau seperti ini menjawab pertanyaannya ya. Kalau seandainya makmumnya itu masbuk dan dapat rakaat imam, katakanlah 2, 3 atau seterusnya.
maka masih dianjurkan untuk mengucapkan doa istiftah. Masih dianjurkan. Kita bergabung, imam sudah 1 rakaat, kita masuk di rakaat kedua. Nah, kata Syekh At-Tarifi, masih dianjurkan untuk mengucapkan doa istiftah. Karena itu adalah sholat pertama dia. Waktu sholat pertama dia. Dia kan baru bergabung di rakaat kedua. Itu waktu awal-awal dia. Dan doa istiftah dikerjakan di awal sholat. Setelah takbiratul ihram. Kecuali, kata beliau, kalau seandainya membaca doa istiftah ini bisa menyebabkan dia tidak melakukan rukun sholat. Tidak melakukan rukun sholat atau tidak melakukan wajib sholat. Seperti ruku misalnya. Maka wajib dia mengikuti imam dan meninggalkan istiftah. Tanggung dia mau baca istiftah. Sudah imam sudah bentar lagi mau ruku. Pilihannya antara dua itu. Mau baca Al-Fatihah, katakanlah di rakaat ketiga ya. Dia maksudnya mau baca di rakaat ketiga itu yang dia baru bergabung Al-Fatihah atau istiftah dulu. Dilihat itu. Kalau waktu nggak cukup sudah utamakan mana yang lebih tinggi itunya ya, kedudukannya, rukun sama wajib. Kalau sudah bisa, gini kayaknya bisa ini karena datangnya baru ketika imam bangkit. Imam bangkit dia baru langsung menggabung. Kemungkinan bisa. Dia milih doa istiftah yang pendek, apalagi mau di imam baca Al-Fatihahnya ini lama misalkan. Ada kesempatan itu, dia baca doa istiftah silakan. Tapi kalau imamnya itu bacaannya agak cepat sehingga konsekuensinya imam ini atau makmum ya, konsekuensi untuk makmum kalau dia milih membaca doa istiftah, dikhawatirkan dia mengorbankan untuk membaca surat Al-Fatihah ketika dia baru bergabung itu ya. Di rakaat ketiga atau keempat ini tidak dianjurkan. Tapi kalau ada kesempatan masih dibolehkan, kata Syekh At-Tarifi. Allah alim bisawab. Ya itu ya, jelas Pak ya soalnya. Silakan jika masih ada pertanyaan. Ya. Yang tadi ya, iya. Kalau seandainya seperti ini. Kalau seandainya kita masuknya ketika imam sujud, gitu ya. Ketika imam sujud. Kemudian bangkit untuk rakaat kedua ya. Apakah masih dibolehkan? Kalau jaraknya dekat, itu masih dikatakan awal-awal. Sebagian ulama mengatakan masih dibolehkan seperti itu. Karena kesempatan itu kan, doa istiftah itu kan dibaca ketika di awal-awal berdiri. Nah, sebagian ulama mengatakan masih dibolehkan kecuali kalau dikhawatirkan dia ini meninggalkan yang wajib. Meninggalkan yang wajib atau meninggalkan yang rukun, maka tidak usah membaca doa istiftah. Allah alim bisawab. Itu ya. Nah, untuk saya tambahkan ya pembahasan yang lain. Ingat kalau kita masbuk ini, sering saya sampaikan masalah masbuk, jangan kita terburu-buru ketika masbuk itu. Sehingga dikhawatirkan soalnya kita nggak sah. Sebagian orang itu tidak takbiratul ihram. Ketika bergabung dia, dalam kondisi dia masbuk, telat sholatnya, masuk di rakaat kedua. Masuk di rakaat kedua, atau rakaat pertama lah katakanlah. Ketika dapat imam ruku atau sujud. Nah dia tidak takbiratul ihram. Maka sholatnya nggak sah model kayak gitu. Yang pertama kali dia harus lakukan takbiratul ihram. Kemudian kalaupun dia mau takbir selanjutnya, takbir intikal namanya, perpindahan gerakan. Umpamanya dapat imamnya lagi ruku atau sujud, mau takbir lagi silakan, nggak masalah. Tidak mau takbir lagi juga nggak masalah. Yang pasti harus takbiratul ihram. Sama-sama takbir tapi niat yang menentukan. Ini dia jenis takbir apa nih? Kadang-kadang dia niatnya takbir cuma takbir ruku aja, imam ruku, saya takbir ruku juga, berarti dia nggak takbiratul ihram, nggak sah sholatnya. Nggak sah, walaupun dari rakaat pertama dia ngikut imam dalam kondisi ruku, nggak sah sholatnya. Tapi kalau dia takbiratul ihram dulu, walaupun rukunya nggak takbir, itu masih sah. Gitu ya. Allah alim bisawab. Jelas ya. Dan takbiratul ihram itu nggak ada kaitannya dengan ngangkat tangan. Jangan antum salah paham nanti, oh dia nggak takbiratul ihram karena nggak ngangkat tangan. Ya.
Takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar yang dia niatkan untuk masuk sholat. Tuh. Itu namanya takbiratul ihram. Adapun mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya sunnah, tidak diwajibkan apalagi rukun. Allah alam bisawab. Silakan jika masih ada pertanyaan. Lari deh. Hmm. Ya ini masuk kemana ya? Nanti lah mungkin masuk makruh ini. Nanti ya. Secara umum itu makruh hukumnya. Memang ada hadis pesan Nabi kalau kita lagi perjalanan itu ya, dengar iqomat, gak usah lari-lari. Tapi ulama menjelaskan, ada hadisnya itu, ulama menjelaskan hukumnya apa sekarang? Hukumnya makruh. Nah ini komat ini, apalagi nah sunnah al-fatihah mau ujung. Biasanya imam ini kalau nggak kulhu anas, nah langsung lah. Lebih cepat larinya itu. Nah yang mau dia kayak gitu makruh hukumnya. Apa sih sebabnya makruh? Orang itu kalau lari tergesa-gesa masuk ke dalam sholat nggak konsen lagi, ngos-ngosan loh. Sampai ngapo mamang sebelah ini ngos-ngosan loh. Ganggu orang sebelah sama dia sendiri keganggu. Tidak menghayati ketika sholat itu. Nah itu makanya dimakruhkan. Allah alam-bisawab. Masih sah sholatnya? Masih sah. Tapi makruh hukumnya. Allah alam-bisawab. Ya, silakan jika masih ada pertanyaan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, hmm. Yang mana untuk makmum atau untuk imam? Makmum ya. Oh iya. Ya, untuk imam jelas dikeraskan karena fungsi imam itu mengucapkan takbir itu, takbir perpindahan, takbir intikal biar diketahui oleh makmum. Itu. Kalau diem-dieman, bisik-bisikan takbiratul ihram, nggak tahu sudah sujud imamnya. Makmum masih berdiri misalnya. Nah, sekarang makmum gimana tugasnya? Kalau makmum dianjurkan untuk dilirihkan makmum. Jangan kuat sama kayak imam. Imamnya kuat, makmum kuat juga. Allahu Akbar juga. Jangan itu ya. Dianjurkan untuk dilirihkan. Apakah cukup dalam hati? Nggak boleh juga dalam hati. Boleh. Zikir, bacaan sholat itu harus diucapkan. Kan bahasanya mengucapkan Al-Fatihah, mengucapkan doa atau zikir ruku, mengucapkan takbir, mengucapkan. Nah kalau masih dalam hati itu belum kategori mengucapkan, kata ulama. Sehingga hati-hati, seperti membaca Al-Fatihah dalam hati, dikhawatirkan nggak sah. Karena belum dianggap membaca. Minimal mengeluarkan suara. Walaupun nggak jelas di telinga dia, tapi dia yakin suaranya udah keluar. Bismillahirrahmanirrahim misalkan. Yakin dia itu. Yang penting mengeluarkan suara, walaupun nggak kedengaran sama dia. Saking kecilnya itu. Harus mengeluarkan suara. Tapi kalau dibaca dalam hati, itu bukan bicara namanya. Bukan mengucapkan. Tapi masih hanya terbesit di hatinya. Hati-hati ya, yang kita ini kalau mode sholatnya itu membaca dalam hati. Khawatir sholatnya itu tidak dianggap sah. Karena dia dianggap tidak membaca, tidak mengucapkan. Tapi masih dipikirkan di hati. Allah alim bisawab. Itu ya, jelas ya. Silakan jika masih ada pertanyaan. Ya lagi ya. Mm-mm. Mm-mm. Oh gitu. Mm-mm. Oh gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah ini berarti bukan masalah pikir ya, masalah menyikapi ya.
Kalau masalah fikih sah sholatnya, model kayak gitu. Selama dia sudah meniatkan, saya mau sholat ba'diyah maghrib. Saya mau meniatkan sholat ba'diyah isya. Adapun mengucapkan niat itu dalam mazhab Syafi'i sunnah hukumnya, bukan wajib, apalagi rukun. Sunnah. Sehingga kalaupun tidak dilakukan, itu tidak membatalkan sholat. Nah, menyikapi fenomena seperti ini. Nah, kadang-kadang memang ada kenyataan sebagian itu sedikit disoroti oleh masyarakat karena masyarakat berbeda paham dengan dia. Orang ini milih pendapat niat itu tidak diucapkan, gitu kan? Tidak disunahkan diucapkan. Sementara masyarakat setempat, apalagi dia sholat di masjid umum, kan? Pendatang misalkan, yang masih atau yang punya keyakinan niat itu diucapkan, dia ngaku mazhab Syafi'i, niat itu diucapkan, wajib lagi ngomongnya, nggak sah sholatnya karena nggak niat. Padahal niat itu sepakat ulama di hati, niat itu. Cuma ulama beda pendapat hukum ngucapin niat. Dalam mazhab Syafi'i itu sunnah hukumnya itu. Nah, kadang-kadang orang itu kan nggak paham. Kita paham, oh ini dalam mazhab Syafi'i sunnah sebenarnya. Kalaupun saya nggak ngucapin usolli, masih sah sholat saya. Orang lain kadang-kadang nggak paham, karena bagi dia harus diucapkan. Terus bagaimana sikap kita? Sikap kita sedikit toleransi. Jangan masih barulah selesai melangkah langsung. Karena tujuannya biar tidak menimbulkan kegaduhan. An-nasu a'da'u majahilu. Manusia itu memusuhi sesuatu yang tidak dia ketahui. Musuhi itu. Ini sesat, ini rombongan sesat. Karena dia nggak paham. Apa sih hukumnya ngucapin niat? Sunnah hukumnya dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain lebih keras lagi, bukan sunnah, tidak disyariatkan. Itu ya. Karena memang nggak ada dalilnya itu. Bukan sunnah, mohon maaf, dianjurkan. Lebih tepatnya dianjurkan. Apa beda sunnah dengan dianjurkan? Sunnah itu ada dasarnya dalil. Kalau dianjurkan ada sebab lain sehingga menyebabkan dianjurkan ngucapin niat itu. Apa sebabnya? Biar meneguhkan hati. Ngingatin hati kita, ingat kita mau sholat maghrib. Kita mau sholat ba'diyah maghrib. Kalau dikatakan disunahkan, dalilnya belum ada yang kita ketemui Nabi itu mengucapkan niat. Mau hadis sahih, hasan, bahkan hadis dhaif. Belum ketemu dalilnya yang Nabi mengucapkan seperti itu ya. Allah al-misab. Nah, yang tadi ya kita ini kan minimal kalau nggak bisa mendakwahi, menjaga kondisi agar orang itu nggak langsung antipati dengan kita. Rombongan dia ini, rombongan nggak sholat, rombongan nggak sah sholatnya karena tidak berniat, karena nggak belum paham di situ kan. Nah, kita memaklumi kondisi-kondisi seperti itu. Sudah, kita tenangi dulu, badan kita tenangi, baru kita takbiratul ihram. Itu ya, untuk menjaga situasi. Khawatirnya nanti ini rombongan ini pertama sudah tidak dapat kepercayaan, kedua sudah diboikot, rombongan nggak sah sholatnya. Itu kan. Apalagi di belakang imam sholat, nah tambah kacau itu. Habis sholat, imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Imamnya zikir berjamaah. Dia kalau mau sholat belakang imam harus ada keutamaan Ustaz belakang imam. Paham orang itu kan, kalau yang di belakang imam sop pertama itu kalau nggak kiai orang tua, gitu kan. Paham orang itu kan, ini belakang imam ini, kiai mana ini, atau dilihatnya masih muda. Imamnya belum selesai doa berjamaah, zikir berjamaah, dia sholat belakang imam, sholat sunnah, langsung di blacklist ini. Rombongan yang mode-mode yang ini kayak gini ciri-cirinya, hati-hati, bahaya. Nah, ini nggak hikmah. Memang secara fikih, kalau kita secara fikih boleh dia langsung sholat, nggak zikir pun boleh dia langsung sholat sunnah, nggak masalah. Cuma kita ini bersikap itu bukan ditinjau dari fikih saja, nggak, tapi hikmah dalam bersikap, hikmah dalam berdakwah. Kita kan nyontoh Nabi. Yang kita contoh Nabi Muhammad SAW tuh bukan cuma keyakinan beliau, bukan cuma akidah beliau, bukan cuma dalam masalah ibadah, tata cara ibadah, enggak, tapi dalam cara bersikap. Kita contoh juga Nabi.
Nabi hikmah beliau itu. Kadang-kadang ngalah, walaupun benar. Ngalah Nabi. Nabi tuh punya keinginan untuk bangun ulang Ka'bah. Bayangin antum, Ka'bah yang kita lihat sekarang itu belum sesuai dengan Ka'bah yang di zamannya Nabi Ibrahim. Kalau mau sesuai, ada lingkaran itu kan, Hijr Ismail, lingkaran yang nggak tinggi itu kan, lingkaran apa namanya itu ya? Bentuk kayak gini tuh. Bukan lingkaran bulat, ada lingkaran seperti itu. Bangunan tuh sampai situ sebenarnya itu. Cuma orang Quraisy ini ketika membangun ulang Ka'bah sepakat kita bangun Ka'bah ini dari harta yang halal. Nggak boleh dari harta perzinahan, dari harta merampok, dari harta nipu, dari harta riba, nggak boleh. Pokoknya dari harta yang halal. Ngumpul mereka duit nggak cukup. Sudah cukupnya kayak gitu, sudah kasih tanda aja sebenarnya bangunannya tuh sampai situ. Nabi alaihi salatu wasallam setelah diangkat menjadi utusan Allah, beliau itu pengen membuat bangunan Ka'bah tuh seperti zamannya Nabi Ibrahim. Tapi beliau sengaja tidak mau melakukan hal seperti itu. Kenapa? Khawatir banyak sahabat yang murtad nanti. Ka'bah itu diagungin, Ka'bah itu dari zaman jahiliyah sampai diutusnya Nabi Muhammad menjadi utusan Allah, itu sangat dimuliakan. Orang jahiliyah itu tawaf, orang jahiliyah itu sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi nabi, tawaf itu masih tawaf, sangat diagungkan. Kalau nanti khawatir nanti orang yang baru masuk Islam, nah berarti Muhammad ini, Nabi Muhammad ini tidak menghormati Ka'bah. Orang jahiliyah aja menghormatin Ka'bah, dia nggak menghormati Ka'bah, khawatir nanti ada masalah. Nah itu Nabi ngalah gitu ya, karena untuk menjaga situasi kalau ada maslahatnya. Allah al-bisawab itu ya. Gimana, masih ada pertanyaan? Silakan. Ya. Hmm. 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 Ya, masalah bersikap ya kita eh, di kehidupan ini dengan masyarakat. Memang kita dianjurkan untuk berbaur oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Itu lebih baik dibandingkan kita menyendiri di rumah. Jika ada maslahatnya. Tapi kalau khawatir terpengaruh misalkan, mungkin boleh bersikap seperti itu. Kalau subhatnya besar ini, kalau benar-benar seperti itu ya. Tapi kalau tidak dikhawatirkan seperti itu, maka ingat, innakum qaumun munafirun. Mu'ad bin Jabal, Mu'ad bin Jabal itu pernah ditegur sama Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa? Karena sholatnya kepanjangan. Innakum hal minku hal antakuna fatan ya Mu'ad. Wahai Mu'ad, apakah kau ini pengen jadi orang yang membuat masalah? Itu kata Nabi. Apakah kau pengen jadi orang yang menyebabkan timbulnya masalah? Ditegur Mu'ad bin Jabal itu. Artinya Nabi berpesan sama Mu'az jangan menjadi sumber pembuat masalah. Nah kita di kehidupan kita ini ya sebenarnya kita kan belajar, seolah belajar apa sih hak muslim. Hak muslim itu kita ucapkan salam sama mereka. Jangan sampai mereka itu nggak senang dengan
dakwah. Ini mau ngajak ke kajian itu, saya tahu orangnya tuh nggak benar misalkan. Tetangga saya itu sombong orangnya. Bagi mereka sombong. Bagi masyarakat yang tinggal di perumahan mungkin biasa itu ya. Yang di perumahan sama tetangga sebelah aja nggak tahu namanya. Nah, tapi kalau di masyarakat yang biasa berbaur di kampung misalkan, itu agak aneh masyarakat yang tidak berbaur. Salaman nggak mau, salaman nggak apa-apa. Salaman. Rapat RT nggak datang. Nah, giliran kondangan nomor satu ngambil makanan. Nah, misalkan itu. Urutan pertama nih ngambil makanan. Tapi rapat RT gotong royong nggak mau. Nah, kita anjurkan kalau bisa disesuaikan sikap kita. Kita ini kalau nggak dakwah dengan ilmu, kita dakwah dengan sikap. Sehingga mereka tuh nyaman dengan kita, mudah-mudahan tertarik sama kita. Silakan mau ngisi pengajian di masjid dia, silakan. Tapi kalau dari awal sudah seperti itu, kesannya pesannya nggak bagus, nah hati-hati. Jadi sekali lagi dalam masalah agama ini kita mencontoh Nabi itu bukan cuma akidah, bukan cuma cara beragama, tapi juga bersikap disesuaikan dengan kondisi. Itu ya sebenarnya bisa kita nih. Tapi Ustadz acaranya itu tidak sesuai dengan syariat. Misalkan dia ada orang mengatakan seperti itu, bisa diakali sebenarnya. Dalam pendapat Imam Syafi'i itu nggak seneng kalau ada acara kumpul-kumpul setelah kematian. Itu Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Nah sebenarnya kita bisa mengakalinya. Acaranya jam 7 kita datang maghrib, habis maghrib gitu aja. Atau setelah acara, gitu kan? Jadi terkesan kita berbaur, terkesan. Tapi kalau dari awal nggak muncul, nah ini udah ini. Itu ya dikhawatirkan ada masalah di situ. Allah alim bisawab itu ya. Ya silakan jika ada pertanyaan. Ya. Sebelum takbiratul ihram. Ya. Yang dianjurkan sebenarnya itu nanti ya sebab selanjutnya tentang ta'awuz itu sebelum membaca Al-Fatihah. Sebenarnya yang sunnahnya itu ya. Tapi apakah boleh kita nih ngucapin ta'awuz ketika sebelum memulai sholat? Tergantung dulu dengan keyakinan dia. Kalau keyakinan dia ada sunnahnya, oh ada sunnahnya itu kita ngucapin ta'awuz sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram, maka dia harus mendatangkan dalilnya. Saya belum ketemu dalilnya disunahkan membaca ta'awuz itu ya sebelum sholat. Tapi kalau keyakinan dia itu ta'awuz itu kan fungsinya untuk mengusir setan, biar nggak diganggu setan, dan dia tidak meyakini ada sunnah khusus membaca ta'awuz sebelum takbiratul ihram, maka dibolehkan seperti itu. Tapi kalau dia mengatakan ada sunnah kan tambah anas lah sekalian, no, tambah anas, tambah yang lainnya harus mendatangkan dalilnya itu ya. Allah al-misab. Jelas ya salah ya? Ya. Silakan jika masih ada pertanyaan. Ya. Hmm. 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 Menyampaikannya gitu ya. Hmm. Oke, yang terakhir dulu ya, kita bahas kalau imamnya ini mengaku mengetahui ilmu gaib. Besok terjadi kayak gini misalkan ya, tahun depan kayak gini. Itu dukun apa orang pintar itu?
Beda. Beda ya antara dukun sama orang pinter kan. Oh, Kak Romoki ya. Berarti masuk orang pinter tuh mungkin ya kategorinya di Indonesia ya. Ditinjau bahasa dari Indonesia ya. Oke. Ya. Kalau di Saudi di mana itu jelas dukun namanya ya. Kalau di Indonesia kapan yang pakai item-item, pakai kemenyan dukun. Nah, tapi kalau pakai peci putih, jubah putih, suruhan putih, orang pinter. Gitu ya. Nah, maka bagaimana hukumnya? Jelas ini nggak boleh. Mengaku mengetahui sesuatu yang gaib itu hati-hati. Sebagian ulama mengatakan ini berarti dia ini dukun. Apa sih hukumnya? Hukumnya itu dukun, penyihir, dorbus sahir, hadus sahir, dorbatun bisib. Hukumakol. Hukuman bagi tukang sihir itu dipenggal lehernya tuh. Harusnya kayak gitu. Di Indonesia enggak, dicium tangannya bolak-balik. Nah, kalau di Indonesia orang pintar ini. Tapi kalau di Saudi enggak dicari itu dukun, tukang sihir sama aja dipenggal. Kenapa? Karena bisa masuk kategori keluar dari agama Islam. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Kok bisa kayak gitu? Dia punya kekhususan sama seperti yang Allah miliki. Apa itu mengetahui sesuatu yang gaib? Nanti tahun depan kayak gini. Kalau dia ngaku ya, kalau dia ngaku. Beda lagi kalau dia ngakunya saya taunya dari jin, beda lagi. Memang ada jin yang mencuri berita dari langit. Tapi kalau dia pengakuan dia saya memang tahu punya kemampuan, bukan dari jin, bukan dari siapapun. Saya punya ilmu itu. Nah, ini dikhawatirkan bisa keluar dari agama Islam dengan syarat-syarat tertentu. Gak mesti kita langsung katakan dia keluar dari agama Islam. Ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya yang dijelaskan sama ulama, entah itu dia ilmunya sudah sampai belum ke dia, ada sebuah enggak dia itu, terpaksa apa enggak dia itu melakukan itu, gitu ya. Jadi gimana sikap kita? Enggak usah sholat sama dia. Apalagi bacanya nggak bagus tadi. Nah, kata ulama kalau bacaannya nggak bagus sehingga merubah bacaan, terutama Al-Fatihah ya, yang paling pengaruh Al-Fatihah, nggak boleh kita berjamaah sama dia. Nggak boleh. Kenapa? Karena kalau sudah merubah bacaan Al-Fatihah, berarti ada rukun yang tidak dia tunaikan, membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ayatnya seperti itu yang Allah turunkan, maknanya seperti itu yang Allah turunkan. Dia baca Al-Fatihah modenya lain. Ada kesalahan yang merubah maknanya lain dengan apa yang Allah turunkan, bukan Al-Fatihah itu namanya. Berarti dia tidak melakukan salah satu rukun sholat. Sama saja nggak sah. Bagi yang tahu ya, makmum yang tahu, ini kesalahan bisa merubah makna Al-Fatihah. Nggak boleh makmum. Tapi kalau dia nggak ada yang menyampaikan dan dia masih menganggap benar, itu masih maklum, masih uzur, didapat uzur dia. Setahu aku dari kecil dulu Pak Ustadz ini yang benar. Nah, misalkan itu kan. Sudah, itu dapat uzur kalau memang dia nggak tahu. Tapi kalau sudah disampaikan, dia masih mau kayak gitu, pokoknya kena main itulah. Dari zaman nenek moyang, main ini. Masa nggak boleh gitu ya, hati-hati dia ya. Yang makmumnya nggak boleh, yang tahu, makmum tahu ini masalah Al-Fatihahnya keliru dianya, berubah makna, nggak boleh belakang dia. Ini ya jelasnya, ini yang pertama. Yang apa tadi sebelumnya tadi tentang apa, lupa nah. Oh, yang baca bismillah. Iya, jelas itu tidak pernah kita dapati yang dicontohkan oleh Rasul alaihi wasallam. Memang ada dalil umum. Dalil umum itu kullu di amrin la yubda'u bimasmala fa abtar. Setiap perkara penting yang tidak diawali dengan bismillah maka terputus dari keberkahan. Ada dalil umum itu. Cuma ada dalil khusus juga. Dalil khususnya perbuatan Nabi ketika sholat. Dan Nabi tidak mencontohkan ketika setiap gerakan itu harus diawali dengan bismillah. Baca ruku, diawali dengan bismillah. Iktidal diawali dengan bismillah dulu. Sujud diawali dengan bismillah. Ini dalil khusus ini. Kalau ada dua dalil, maka yang dipilih dalil khusus. Itu ya, dalil khusus. Contoh misalkan pengumuman secara umum. Siapapun boleh masuk masjid ini. Nah, ini kan untuk umum kan? Umum, info umum. Info khususnya kecuali masyarakat A yang nggak boleh masuk masjid ini. Itu kan khusus berarti. Maka yang dipilih yang khusus, bukan yang umum.
yang jadi acuan. Nah terus gimana nyampaikannya? Menyampaikan itu dijelaskan oleh Allah Ta'ala, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah ana wa manit taba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku dan orang-orang yang mengikutiku. Gimana jalan Nabi, gimana cara Nabi itu? Cara Nabi itu berdakwah ala basirah. Dakwah itu kan menyampaikan ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu. Kalau mau menyampaikan harus di atas ilmu. Basirah itu ilmu yang dalam. Dijelaskan sama Syekh Utsaimin, apa sih maknanya basirah itu? Kalau mau menyampaikan harus punya basirah, punya ilmunya. Ilmu yang pertama, hukumnya jelas, itu nggak boleh. Yang pertama ya, masalah hukumnya. Kita harus pahami itu hukumnya itu jelas, nggak boleh. Minum khamr, ulama sepakat, nggak boleh. Gitu ya. Meninggalkan sholat, sepakat ulama nggak boleh. Tapi kalau masalah khilaf, nggak usah ditegur. Kalau masalah khilaf, masalah kunut, nggak kunut, itu kan masalah khilaf. Nggak usah ditegur sudah. Berarti dia milih pendapat yang itu. Masalah bersedekap misalkan, masalah habis iktidal, ada yang ulama mengatakan bersedekap lagi, ada yang mengatakan tidak. Sudah itu masalah khilaf. Masing-masing ada sisi pendalilannya. Nah itu nggak usah ditegur. Tapi kalau jelas-jelas salah itu tegur. Ini yang pertama. Yang kedua, anhal, tentang kondisi dia. Kondisi dia saat itu seperti apa. Orang itu tahu kita. Kalau kondisi dia lagi capek, mau kita kasih 1000 dalil, nggak mau ngikuti dia. Marah dia. Apalagi depan orang banyak. Marah dia. Nah kita harus tahu kondisinya. Kondisinya berarti nggak cocok dia nih saat ini. Kenapa? Karena saat ini dia lagi kampanye. Kalau ditegur kesinggung dia. Gitu kan. Nggak cocok ya sudah. Yang ketiga, kaifiyah, cara yang pas. Kita harus tahu ilmunya, cara yang pas untuk nyampaikan ke dia. Saya kalau ditanya orang, Ustaz gimana Ustaz? Ya cara menyampaikan yang cocok. Ya nggak tahu, karena beda-beda orangnya. Dulu pernah saya sampaikan hal yang ini ya, berkaitan dengan cara yang pas. Kita kalau mau menyampaikan ke orang beda-beda caranya itu. Karena kecondongan orang itu beda-beda. Ada orang tuh condongnya itu bisa nerima, apalagi masalah agama, lewat baca buku. Ada model kayak gitu. Dia kalau mau baca buku senang dia tuh, senang. Tapi kalau antum ngasih video ceramah nggak mau dia. Memang hobinya bukan dengar ceramah video, bukan. Hobinya baca buku. Nah berarti kita kasih buku. Udah mau dia kayak gitu, jangan dipaksa. Nah ini Pak video, kami banyak kasih video. Gak disetel sama dia. Begitu juga orang gak suka baca buku, antum kasih 5 kardus, jual sama dia. Gak dibuka, karena gak cocok sama dia. Nah dicari. Ada orang tuh cocoknya diajak jalan-jalan dulu, apalagi bini. Nah. Bini tuh sebagian orang kan tahu salah orang itu. Istri saya salah Pak Ustadz. Tapi istri saya nggak mau nerima kebenaran. Karena langsung saya sampaikan, dalil-dalilnya saya sampaikan. Dek, kamu salah dek, dalilnya ini. Gak cocok sama bininya kayak gitu. Bininya ada yang seneng tuh, diajak jalan-jalan dulu. Diajak jalan-jalan dulu, dibelikan tas, apalagi beli emas. Nah, habis itu, ya dek, ayo dek kita jalan-jalan dek. Nah, kemana kak? Beli emas kita, 5 kilo. Habis itu ke kajian ya, siap katanya. Nah, berarti itu metode yang pas untuk dia. Antum ngajak, banyak alasan, belum nyuci kak. Belum ngosok baju kak, banyak alasan. Tapi kalau diajak makan dulu, kita kajian, habis itu mau dia. Diajak jalan-jalan, beli tas, beli baju. Artinya metode orang tuh macam-macam. Nah makanya kata Syekh Utsaimin, diteliti orang itu. Ada nggak ini dia. Nggak cocok juga dia, metode kayak tadi. Diajak jalan-jalan, duit saya banyak katanya. Saya nggak perlu. Tapi dia tuh ada orang yang dia segani. Ada orang yang dia segani, entah itu paman dia, siapa di atasan dia, melalui atasan dia nyampaikan yang lebih didengar. Artinya untuk masalah caranya itu yang jelas bisa dicocokkan ke orang itu ya masing-masing ya. Saya nggak bisa jawab secara umum, saya nggak bisa jawab secara khusus, tapi yang diajarkan Syekh Utsaimin seperti itu. Diteliti dulu dia ini cocoknya seperti apa. Ada orang nggak cocok depan orang banyak, ada yang cocok depan orang banyak, ada model kayak gitu.
Antum ngasih nasihat depan orang banyak, besoknya nggak ke masjid lagi, nggak ke kajian lagi dia. Apalagi di grup. Nah, ada mode kayak gitu. Maka diperhatikan. Yang jelas, kata Syekh Utsaimin tadi, ilmunya itu harus jelas, ini benar-benar salah. Yang kedua, kondisinya pas. Yang ketiga, caranya pas. Dan yang terakhir, yang paling penting, hidayah di tangan Allah, gitu. Hidayah tangan Allah. Sebagus apapun metode kita, sehebat apapun orang yang kita datangin, minta bantuan sama dia, kalau Allah tidak berkehendak, nggak bisa. Seperti Nabi yang mendakwai pamannya Abu Thalib. Kurang apa lagi Nabi itu, santunnya luar biasa sama Abu Thalib. Tapi Allah tidak berkehendak Abu Thalib dapat hidayah, nggak bisa. Gitu ya. Allah alim bisawab. Ini ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apa? Nah. Hmm, 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 hmm. Nah, yang ya, kalau kita tahu kondisi imam ini bermasalah dalam sholatnya ya, entah itu Al-Fatihah lah katakanlah contohnya, bacaannya berubah makna. Gimana sikap kita? Tahu-tahu yang jadi imam dia lagi. Padahal pas semenit lagi mau komat nggak ada dia. Datang dia langsung maju. Maka bagaimana sikap kita? Kalau Anda perhatikan, kalau seandainya kondisinya sesekali dan itu nggak terjadi fitnah, oh mungkin sigitnya kebelet mungkin ke kamar mandi, sudah selesai. Tapi kalau terus-terusan jangan. Tapi kalau dia nih orang yang mudah kesinggungan, kelihatan tadi ada sigit ini misalnya, kelihatan ini ya. Kalau dia keluar berarti dia nggak mau berjamaah sama saya. Untuk kondisi saat itu, bukan terus-terusan ya. Untuk kondisi saat itu, silakan memisahkan diri dari berjamaah dan gerakannya kalau bisa jangan terlalu jauh bedanya dengan jemaah tadi. Umpamanya imamnya ruku, ya kita ruku habis itu. Jangan terlalu jauh, imam sudah sujud kita masih berdiri. Sama aja itu. Ah ini aliran mana ini? Nah, tambah itu. Tapi untuk menyesuaikan seperti itu. Itu ya, itu untuk kondisi saat itu, bukan dipakai untuk terus-terusan. Gitu ya. Nggak masalah. Heeh, ya, heeh, heeh, ya, ya. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma diteliti dulu. Kalau masih salah baca surat-surat pendek, ayat-ayat pendek nggak masalah. Yang jadi masalah Fatihah itu. Kalau Al-Fatihahnya berubah makna jangan. Hmm, 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 hmm. Ya, masih enak kendak tuh lah. Sudah nggak usah lagi situ. Cuma kita masih dianjurkan ya, masih berbuat baik, kunjungi saya sekali ngobrol ke rumahnya, itu kan ngobrol. Tapi kalau masalah sholat nggak bisa kita. Kalau masalah sholat. Tapi biar masih dianggap berbaur, sudah kita kunjungi kapan, pas waktu senggang, main ke rumahnya, ketemu di jalan ngobrol. Biar masih ada hubungan, cari alasan, kesian Pak masjid sana sepi. Nah, misalkan. Kalau Bapak sini kan rame, alhamdulillah Bapak ada imamnya sudah. Sana udah gate, kesian. Eh, 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 iya. Hmm, mm, 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 mm. Ya, kalau antum nggak berani terus terang atau ada maslahatnya, nggak menyampaikan terus terang, ngeles saja. Kasihan Pak di sana masjid tuh kosong. Orang-orang butuh imamnya. Nah, Ana nih yang diminta sedang gitu. Gitu aja lah alasannya atau cari alasan yang lain. Gitu ya. Allah alam bisawab gitu ya. Sudah biarlah. Nggak masalah. Iya. Heeh.
Tidak apa-apa. Iya. Jangan ada penormanya. Ah, ah. Iya, iya. Ya, kalau impactnya kecil nggak apa-apa disampaikan. Apalagi kan itu pengaruh sholat itu, dia memimpin jamaah. Sampaikanlah dengan cara yang terbaik. Adapun hasilnya gitu kan, Nabi Muhammad dakwanya lembut, tahu-tahu dibenci, diusir, biasa aja sudah. Cuma kita tetap dakwanya kita usahakan dengan santun itu ya. Gitu. Allah alim bisawab. Carilah antum alasan. Entah alasannya masjid sana itu kosong, kesian, nggak ada yang ngisi. Apa antum nggak khusuk pak? Nah, nggak apa-apa, nggak khusuk kenapa? Banyak motor lewat, saya ini kurang khusuk. Nah, misalkan gitu kan. Ini kan sholatnya masjid pinggir jalan. Kadang-kadang saya kaget kalau sholat. Nah, misalnya itulah alasan antum, biar dia nggak kesinggung gitu ya. Allah alim bisawab. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.